Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesanda dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibunda Dr. Kaswal SSMPD dengan materi yang berjudul tentang pemahaman adanya lembah kematian teknologi. Apa itu lembah kematian? Lembah kematian adalah istilah yang menggambarkan fase berbahaya dalam perjalanan sebuah teknologi atau inovasi dari hasil penelitian menuju produk komersial. Pada fase ini, banyak inovasi mati atau gagal berkembang karena yang pertama, tidak ada dana lanjutan setelah penelitian. Yang kedua, investor ragu karena risiko tinggi. Yang ketiga, pasar belum siap menerima produk. Yang keempat, tim peneliti tidak punya kemampuan bisnis. Tahapan inovasi dan posisi lembah kematian. Bayangkan sebuah perjalanan inovasi seperti ini. Hal yang pertama dilakukan adalah riset dasar, di mana dilakukannya di laboratorium atau universitas. Kemudian yang kedua, riset terapan. Hasil riset mulai diuji coba. Dan ketiga, prototipe awal. Produk ada tapi masih dalam bentuk mentah atau masih dalam bentuk sampel. Kemudian yang ketiga, lembah kematian. Disinilah banyak inovasi yang gagal. Yang kelima, pengembangan produk. Inovasi diperbaiki agar siap produksi. Yang keenam, komersialisasi, di mana produk masuk pasar dan mulai dijual. Banyak inovasi gagal di lembah kematian. Beberapa penyebab utama yang menyebabkan banyaknya inovasi gagal dalam lembah kematian. Penyebab pertama karena pendanaan terbatas atau dana penelitian berhenti setelah proyek selesai. Investor belum berani mendukung karena belum ada bukti pasar. Kemudian yang kedua, risiko tinggi dan ketidakpastian. Produk belum jelas apakah benar-benar laku. Banyak prototipe gagal di uji lapangan. Kemudian yang ketiga, kurang dukungan infrastruktur atau tidak ada laboratorium lanjutan, inkubator bisnis atau pabrik cobaan. Dan keempat atau yang terakhir, kesenjangan ilmu dan bisnis. Peneliti fokus pada sains bukan pemasaran, sedangkan industri ingin keuntungan cepat bukan hanya sekedar eksperimen. Dampak lembah kematian. Apa sih sebenarnya dampak dari lembah kematian ini? Dampak yang paling umum terjadi dari lembah kematian ini, banyak hasil penelitian mengendap di perpustakaan atau universitas tanpa pernah digunakan. Negara kehilangan potensi ekonomi dari riset. Inovasi lokal kalah dengan produk asing yang lebih cepat sampai ke pasar. Kemudian, cara mengatasi lembah kematian. Agar inovasi tidak mati di lembah kematian dibutuhkan strategi. Strateginya seperti ini. Yang pertama, bisa dicoba untuk melakukan dukungan pemerintah melalui program hibah riset lanjutan. Kebijakan yang mendorong hilirisasi riset. Kemudian yang kedua, inkubator bisnis dan teknologi tempat peneliti mendapat bimbingan bisnis, menyediakan fasilitas prototip hingga uji pasar. Kemudian yang ketiga, kolaborasi universitas atau industri peneliti. Bekerja sama dengan perusahaan industri, membantu dari sisi produksi dan pemasaran. Yang keempat, akses pendanaan dari pemerintah, investor malaikat. Dan yang kelima dan terakhir, melatih peneliti untuk paham entrepreneurship, membantu startup berbasis riset. Kemudian masuk pada slide 8 di mana contoh kasus. Di sini saya tulis ada contoh kasus yang ada di luar negeri atau contoh kasus global dan contoh kasus yang di Indonesia. Contoh kasus global kemarin yang pada awal tahun 2000-an mobil listrik. Banyak perusahaan gagal karena mahal dan belum ada pasar. Namun dengan dukungan pemerintah dan investor, bisnis ini melewati lembah kematian. Kemudian ada internet pada tahun 1990-an, awalnya dianggap berisiko tinggi, namun akhirnya menjadi kebutuhan global. Selain kasus global, ada juga kasus di Indonesia. Contohnya, beberapa startup teknologi, misalnya Gojek, Tokopedia, berhasil karena mendapatkan dukungan investor dan inkubator. Nah, sekarang saya sudah masuk dalam kesimpulan dari lembah kematian dalam teknologi. Jadi, kesimpulan dari lembah kematian dalam teknologi ini adalah lembah kematian dalam teknologi adalah fase kritis antara proses riset dan komersialisasi, di mana inovasi sering gagal karena kekurangan dana, dukungan, atau kepercayaan pasar. Banyak teknologi tidak berhasil melewati tahap ini meskipun memiliki potensi besar. Pemahaman yang tepat terhadap tantangan ini penting agar inovasi bisa terus berkembang hingga diterima oleh industri dan masyarakat.